Imanku tetap di dalam Yesus saja. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin ya Tuhan.
kasih ya Tuhan. Petang hari ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami bersama di tempat ini untuk beribadah, Terima memuji kasih, Tuhan, ya Tuhan. dan juga bersama-sama belajar daripada kebenaran firman. Yesus. Maka kami berdoa mohon akan hikmat dan turunanmu ya Tuhan, terlebih lagi Allah Haleluya. memberikan kami pertolongan, menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman. Amin. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan petang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Salam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jemaat Tuhan, pada kesempatan minggu ini firman Tuhan untuk kita dengan tema Allah akan menyertai kita diambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Yesaya 43 yang ke-1 sampai yang ke-4 dengan tema Allah akan menyertai engkau. Begini bunyinya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kemarin saya mendapat sebuah berita 1.000 kurang lebih ya 1.000 karyawan yang khususnya bekerja di perhotelan itu diberhentikan sementara. Kenapa? Karena dampak program efisiensi. Apa itu yang dikatakan diberhentikan sementara? Terjadi di kota Mataram. Diberhentikan sementara artinya itu, kalau boleh saya coba sederhanakan, digantung nasibnya. Tidak mendapat gaji, tapi nasibnya ya dirumahkan. Secara kalau kita ya istilah dirumahkan, artinya bahwa ya kalau suatu waktu kalau ya jika perlu dipanggil, kalau enggak ya enggak tahu nasibnya. Di PHK enggak, dipekerjakan juga enggak, tapi diberhentikan sementara. Kenapa? Karena kalau di PHK berarti harus dikasih pesangon dan sebagainya. Sementara pihak-pihak hotel itu sudah tidak ada lagi dana. Tadi pagi menjelang siang ketika saya coba share ini dengan seorang penjual nasi, dia katakan, Pak, semua Pak, saya pun juga kena Pak, meskipun saya kerja sendiri, tidak ikut orang, saya jualan begini, Mas, habis Pak, hancur. Hari ini semua Pak kena, tidak hanya beberapa orang, semua kena, semua mengeluh Pak. Karena hari ini bukan hari-hari yang lebih baik, kondisi ekonomi yang tidak baik, semua dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Cuma yang menarik, ya, saudara, tadi saya kesini itu harus agak terhambat. Selain karena di Darmo Harapan itu ada orang dari EPH, karena ada pelantikan panitia sidang sinode, saya harus menemani.
Tapi karena macet, saudara. Macetnya kenapa saya baru tahu di itu, saya cuma ambil geleng-geleng kepala karena ada satu toko elektronik yang ada di Barat rame. Kayaknya saudara tahu ya, jangan-jangan kemarin ke sana atau tadi habis ke sana. Rame saudara. Kenapa? Karena dikatakan lagi diskon besar-besaran. Sebuah kondisi yang bagi saya fenomena yang menarik, yang dimana kebanyakan orang itu mengalami PHK, mengalami kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, banyak yang dirumahkan ini dan itu. Teman saya seorang juga yang bekerja di hotel mengatakan kondisi ekonomi sekarang drop di hotel itu Pak 67%, bukan bicara 50%, tapi bahkan sudah menyentuh hampir 70% dropnya. Tapi kalau dikatakan drop, kondisi yang ekonomi tidak baik-baik saja, nah ini caranya dia toko elektronik itu rame sudah. Ya, kalau saya sempat tadi ngomel, beberapa orang ngomong, oh Pak Menak ketinggalan zaman, itu lagi ada diskon besar-besaran Pak, saya habis beli. Habis beli? Ya, gitu kan. Beli apa? Beli sesuatu. Nah sudah punya, disimpan. Begitu ya, disimpan. Menarik saudara, gitu ya. Apakah yang kalau disimpan itu dia lagi enggak, tapi mumpung lagi murah. Saudara, saya tidak tahu dengan kondisi Bapak Ibu saudari sekalian, tapi mayoritas hari-hari ini yang saya dengar dan juga sedikit banyak saya juga alami, kita kondisi ekonomi tidak lagi baik-baik saja. Kita lagi dalam mungkin masa ya kalau masih bisa bertahan itu ya puji Tuhan, tapi juga ada banyak pergumulan juga. Kalau ditarik secara global, berita-berita yang dipenuhi yang lewat di handphone saya itu adalah perang. Gitu ya. Kalau kita ngomel, kadang-kadang saya juga belajar, kita semua harusnya juga belajar bersyukur karena saudara-saudara kita lagi perang hari ini mengalami kondisi yang bingung. Belum lagi ada yang mengalami musibah tragedi. Terakhir ini baru tragedi sebuah pesawat menjatuh ratusan orang. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak kepala hati Bapak Ibu, tapi mungkin ada di antara kita yang salah fase-fase seperti itu mempertanyakan dan mulai berkata, apakah betul Tuhan itu menyertai saya? Apakah betul bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan itu memberikan perlindungan dan penyertaan? Kalau memang Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan, kok saya sekarang dalam kondisi yang seperti ini? Kok kondisi yang ya mungkin tidak sampai ekstrim kita berada dalam kondisi korban perang, tapi kondisi kita mungkin lagi mumet, lagi dalam pergumulan apapun, lalu mungkin mulai terlintas di dalam otak kita, Tuhan menyertai apa enggak sih? Nah Bapak Ibu saudari sekalian, ketika mungkin itu mulai terlintas ataupun belum, dan kita mungkin mulai ragu, mulai goyah, mari saudara kita sama-sama kembali melihat renungan firman Tuhan pada petang hari ini dengan tema Allah akan menyertai engkau. Saudara, ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang lagi dalam kondisi di mana? Pembuangan di Babel. Yesaya itu sebenarnya dibagi pasal 1 sampai pasal 39 itu adalah pasal di mana bangsa Israel belum dibuang. Cuma sudah diperingatin, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali pada Allah, kalau masih modelnya begitu, maka Allah akan menghukum engkau dan engkau akan dibuang. Ya, nah tapi bangsa Israel yang tidak bertobat, Allah murka. Maka kalau saudara di dalam Alkitab atau di dalam aplikasi Alkitab, saudara lihat di dalam pasal 40, Lembaga Alkitab Indonesia itu menolong kita dan begini, bagian kedua. Ada ya dalam kita saudara. Bagian kedua, ya penafsir mengatakan ini disebut dengan Deutero Yesaya. Ya, apa itu bagian kedua? Itu kan. Nah,
lembaga kita mengatakan bahwa keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi Yesaya 40 sampai 66 gitu ya. Itu adalah bagian kedua, dan 40 sampai 48 itu adalah firman Tuhan, penghiburan yang diberikan kepada bangsa Israel, bukan lagi dalam masa yang enak-enak. Itu dengan berita penghiburan, berita pengharapan yang ketika bangsa itu ada di dalam pembuangan. Bangsa yang ada dalam pembuangan adalah kondisi yang mereka sudah kehilangan akan tanah air. Mereka juga sudah kehilangan identitas mereka sebagai bangsa yang merdeka, apalagi umat pilihan Allah. Mereka dalam kondisi pembuangan. Di tengah-tengah itu tentu hati bangsa itu kan bukan hati yang gua ini bangsa merdeka, enggak kan? Mereka mungkin hancur, mereka mungkin mulai gundah, mereka mungkin mulai mempertanyakan, kalau memang kita ini umat pilihan Allah, memang kita ini bangsa yang Allah adalah Allah yang hidup, nenek moyang kita sudah dipimpin, lah kok kita sekarang dibuang? Tuhan, kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan kami, nah kok kita dibuang? Dan sebuah realita yang dimana fakta mereka yang sedang mereka lihat itu, mereka realitas akan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Ya, kita mungkin bilang, oh itu kan salah mereka kan tegak-tegak, makanya Yesaya 1:13 memberikan peringatan, mereka tidak mau bertobat juga mereka dibuang, gitu ya kan? Tapi kalau mau jujur ya, terkadang dan bahkan sering kalau kita itu salah tapi tidak mau suka ngaku salah, ya toh yang ada itu suka nyalahkan yang lain, merasa benar terus, gitu ya. Jadi saya juga bisa bayangkan bangsa itu mungkin ketika harus dalam pembuangan, mereka bilang, loh Tuhan kami kenapa dibuang, kenapa engkau tidak peduli, engkau tidak sayang, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan tidak peduli dengan mengizinkan bangsa ini harus ada dibuang di Babel? Sebelum menjawab itu, saudara, ya, saya mau kasih cerita begini. Berapa bulan yang lalu, salah satu gadget saya, itu ya, bukan salah satu sih, satu-satunya gitu ya, saya punya handphone itu rusak, ya, jatuh, brak, gitu ya. Yang menarik adalah saya sempat refleksi itu menarik ketika saya pertama kali beli handphone itu, pernah sekali jatuh dalam waktu hitungan setengah detik, langsung saya ambil, saya lihat, wah pecah dah, ya kan, karena baru, ya kan, wah atau gimana, lalu dilihat-lihat, dielak-elak, dielus-elus karena baru. Berapa bulan yang lalu ketika handphone itu sudah rusak jatuh, tidak saya ambil, babano, ya. Dan itu menjadi sebuah alasan yang kuat untuk berkata kepada istri, memang sudah selayaknya jatuh dan harus ganti baru. Ya toh, begitu jatuh, wah tambah senang saudara saya jatuh, wah gitu, wes asik gitu ya. Kenapa asik? Karena tidak di balik layar itu getar, gitu kan? Tak tunjukkan sama istri kan? Jod nyala no yo, lek aku gak bales WA. Wah, sanjane istri saya. Lah kok geter gitu kan. Kalau kamu mau WA-mu dibalas, kalau aku bisa dihubungi, ganti baru. Gitu. Pintar ya kita alasannya. Sengaja kata istri saya, sengaja kok jatuh no gitu. Lah mau jatuh metalnya, ya. Ayo kalau kita, karena kalau sudah rusak dibuang ya. Teman bilang sudah Pak, di lem biru apa? Baca apa di lem biru? Lempar beli baru. Gitu ya. Sebenarnya jatuh, aku senang gitu kan. Maka ketika itu jatuh, belum kata ambil tak diam, malah senang, rusak kan. Saya tahu ketika ambil itu, harus kalian cara naruhkan itu beda. Ketika saya beli baru handphone itu tak naruh, hati-hati ya. Kemarin ketika jatuh tak lempar, balas apa gitu ya, tak buang, males, gitu kan? Kenapa? Rusak. Sudah ada gunanya, tidak berarti rusak. Lalu akhirnya beli ganti kan, karena memang rusak gitu ya. Ketika rusak, saudara, saya cuma hanya berpikir begini, kalau ini handphone tidak saya buang bisa mencelakai saya. Kenapa? Saya dulu punya handphone itu pernah meledak
Cara info tambahan ya, kalau saya punya handphone dengan baterai tanam, kalau sudah rusak jangan suka disimpan di lemari, karena baterainya itu bisa gendut dan bisa meledak. Saya punya satu pernah begitu, untung tidak meledaknya kayak bom terbelakang, cuma wah, kaget saya lihat meledak, gitu ya. Lalu saya berpikir begini, ini kalau saya simpan, saya eman-eman bisa meledak. Lalu saya rusak kalau naik, tak bawa saudara begitu. Tak bilang begini, Pak mau tukar tambah, ya kan, semua mau tukar tambah, gitu kan. Bagus, ini kan nggak usah ditiru ya. Bagus Pak, gitu kan, dilihat. Ketika dibuka, kok ya jelala pas memang lagi geternya tidak mari-mari. Jadi kayak terpelet, rusak Pak. Saya cuma bilang gini, ya memang kalau tidak rusak apa itu beli baru gitu. Ya tidak laku Pak. Ya wis sembarang buangan ya tidak apa-apa, harga ono piro tidak apa-apa. Kenapa? Karena susah. Tidak ada hati susah, pokoknya dibuang daripada mencelakai. Udah Pak, mau dihargai berapa? Wah ini paling murah kan beli bang. Tidak apa-apa. Tidak ada, tidak tawar saudara, tidak pakai tawar. Tidak apa-apa Pak, daripada di rumah meledak, dihargai murah. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Tidak ada di tempatku lagi. Tak buang sungguhan, dan aku tidak peduli. Sekarang itu batangnya gimana juga saya tidak peduli. Untung saya bukan Tuhan dan bukan Tuhan bukan saya. Kenapa? Karena saya dan saudara di depan Tuhan itu sama dengan hidup saya tadi yang rusak, betul? Karena saya dan saudara adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah secara total. Dan bangsa Israel juga adalah bangsa yang tegar, teguh, dan Allah membuang mereka. Kenapa? Karena kedegilan hati mereka, karena dosa mereka. Tapi ketika Allah mengizinkan mereka harus dibuang dalam Babel, dibuang dan ditinggal. Karena di dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa tetapi beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau hai Yakub, yang membentuk kau hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Meskipun bangsa Israel itu harus diizinkan dalam pembuangan, Allah menghukum mereka, tapi Allah sesungguhnya tidak pernah membuang mereka. Allah tetap mengasihi. Itu bedanya kasih Tuhan dengan kasih kita manusia. Kalau kita sudah lihat pendek, rusak, buang-buang, tidak peduli. Tapi Allah ketika dia menghukum bangsa itu, mengizinkan mereka harus ada pembuangan, tetap diberikan sebuah janji keselamatan, janji penyertaan, dan dikatakan bahwa engkau ini kepunyaan. Cara poin yang pertama ini mempunyai makna kekal kebenaran firman Tuhan untuk saya dan saudara hari ini, yaitu apa? Di dalam kondisi apapun kita, ingat kitanya adalah manusia berdosa yang harusnya binasa, yang sudah rusak total, yang tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Maka kalau seandainya kita harus masuk di dalam maut, itu adalah upah dosa. Itu keadilan yang seharusnya saya dan saudara terima. Jadi jangan suka sok komplain, Tuhan di manakah keadilan? Kalau keadilan coba saya dan saudara, termasuk juga saya, mati binasa. Nah kita adalah manusia sudah rusak total, keberdosaan total. Tapi tahukah Allah tidak membuang kita? Allah menebus saya dan saudara di dalam Yesus. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi itulah yang mengingatkan dan menolong kita. Di dalam kondisi apapun, ingat saya dan saudara itu adalah tetap milik kepunyaan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu membuang kita. Saya dan saudara itu akan milik kepunyaan Tuhan. Bukti yang paling kuat sepanjang sejarah itu apa? Saya dan saudara bisa berkumpul di gedung ini yang adalah gereja. Saya dan saudara bisa tahu bahwa Yesus itu mati buatku dan buatmu. Itu adalah bukti bahwa kita kepunyaan Tuhan. Betul? Karena kalau tidak, Roh Kudus yang masuk di dalam hatiku dan hatimu dan memeteraikan bahwa kita adalah umat tebusan, bisa kita datang pada Tuhan? Ada.
Karena itulah kenapa kita harus yakin dan kembali lagi diingatkan, saya selalu milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sesungguhnya tidak pernah membuang kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bukti yang paling kuat yaitu ketika di tengah-tengah kondisi apapun kita masih bisa berkumpul tempat ini karena saya saudara milik kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang mengumpulkan kita. Maka itulah di dalam setiap ibadah kita selalu diingatkan bahwa ibadah ini adalah pertolongan dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Inilah poin yang berapa, saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bukan berarti lalu everything is gonna be alright. Bukan berarti lalu tidak akan ada masalah. Karena ayat yang kedua, coba saudara perhatikan ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Alkitab tidak mengatakan bahwa engkau tidak akan menyeberang melalui air, engkau tidak akan melalui sungai, engkau tidak akan berjalan melalui api. Tidak kan? Tapi katakan apabila engkau. Jadi ayat kedua ini sebetulnya bagi bangsa Israel pada waktu itu kembali di-recall, kembali diingatkan, Tuhanlah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Ya kan? Ketika keluar Mesir menyeberang melalui air, kita semua sebenarnya tidak mengalami kesulitan. Termasuk juga bangsa waktu itu. Sebenarnya mereka juga tidak mengalami kesulitan. Apa dimaksud menyeberangi air? Ketika nenek moyang mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir jualan, lalu sampai yang disebut dengan di pinggir laut Teberau, ya kan? Coba mari kita kembali, coba bayangkan kita kembali pada ribuan tahun yang lalu di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Pernah ada yang mikir enggak? Kalau ketika sampai di pinggir laut itu ngomong, tenang, nanti Tuhan akan membelah laut. Penyertaan Tuhan bukan dalam artian jangan diartikan bahwa tidak akan ada masalah. Tidak. Setiap saya dan saudara ketika kita hidup dalam dunia ini, setiap hari Rasul Paulus mengatakan sama-sama mengeluh ayat orang sakit bersama. Bedanya apa? Dampaknya tidak apa-apa. Itulah makna pada ayat yang kedua, apabila kau menyeberang air akan menyertai engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tapi tetap harus menjalani sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tapi harus tetap menghadapi realita berjalan melalui api. Artinya dampaknya tidak bakal. Dan hari ini betul kan, problem apapun yang sedang saya dan saudara hadapi, dampaknya tidak akan membawa kita terpisah dari kasih Kristus. Paling dampaknya hanya membuat kita harus berhenti bernapas di dalam dunia ini. Sederhananya COVID. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, akhir hidup atau kematian itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mengerikan, ya kan? Dampaknya tidak akan fatal, tidak akan membawa pada maut yang kekal. Ketika ada di dalam Yesus, problem apapun yang sedang saudara hadapi, kesulit apapun, kita tahu kok endingnya. Kalaupun dengan problem itu, ketika kita tetap terus ada di dalam Yesus, problem tidak selesai-selesai. Problem itu hanya bisa membuat kita berhenti bernafas di dunia. Artinya membuat kita mati. Dapat mati jasmani. Tapi lebih ngeri ketika kematian itu bukan hanya sekedar bicara kematian jasmani, tapi kematian kekal. Nah, kematian kekal yang begitu mengerikan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Itulah bukti penyertaan. Tapi bukan berarti lalu tidak akan ada masalah. Dan maka katakan apabila engkau melewati bangsa Israel tetap terus diizinkan harus melewati hukuman, dibuang di Babel. Tapi tengah-tengah Babel itu bangsa tetap terus Allah menyertai dan dipelihara. Dan kita hari ini mengamini itu kan, mereka katakan 70 tahun mereka diizinkan, tapi dibawa kembali. Meskipun bangsa Israel pada waktu itu ketika menjalani hukuman bakal tahu tidak kalau 70 tahun ke depan. Kalau yang sudah umur 50-60 tahun tidak bisa lihat, ya kan? 50-60 tambah 70 berarti 130, mungkin mereka tidak mati.
Ya, suatu generasi mungkin sudah gini. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Allah, kacamata kita hari ini kita tahu kan, bangsa itu tidak selamanya dibuang kan. Maka kita harus dengan tahu Yobel kan. Itu pemeliharaan Tuhan. Aplikasi untuk hari ini apa? Saudara, Tuhan izinkan kita melewati problem, masalah, dan mungkin masalah itu tetap ada. Tapi kitalah yang dibentuk, kitalah yang bentuk akhirnya bertumbuh. Ya, suatu kali seorang anak, ya karena nakalnya, dia tuh suka sekali coret tembok di rumah. Makal kan anak itu. Papa mamanya sudah marahin, sudah bilangin, tidak mau ditukar. Sampai suatu kali papanya bilang begini, "Nak, sekali lagi kamu coret-coret tembok rumah, papa hukum kamu, saya kunci di gudang." Anaknya tidak mau dengar, saudara. Dipikirnya cuma papanya ngomong tok. Pagi-pagi ketika papa mamanya kerja, ini anak coret-coret di rumah, ya kan? Sorenya papanya pulang, kaget, dia marah papanya. Papa sudah bilang kan, kalau kamu sekali lagi coret-coret, papa hukum. Sekarang papa hukum, ditarik anaknya. Nah di situ anaknya baru nangis-nangis, curi-curi dan ampun pak, sambil nangis saudara. Tapi tetap papa enggak. Papa sudah peringatkan kamu tidak mau dengar, papa hukum. Nangis tuh. Nah anaknya teriak-teriak, matanya penuh dengan air mata, ampun pak. Lalu ditarik masuk gudang. Ketika mau dimasukkan gudang, anak itu mulai teriak-teriak, papa jahat, papa tidak mau kasih ampun dan sebagainya. Tetap tutup juga. Anak itu ketika ditutup gudangnya gelap, semakin ditutup gelap, dikunci juga dengan kunci gitu ya, semakin menjadi dia nangis. Jadi dia tidak bisa lihat karena gelap, kan takut, karena takut anak kecil kan. Tuh waktu dia nangis, bentak, teriak-teriak gitu. Ampun pak, gitu ya. Di tengah-tengah teriak sejati-jatinya nangis itu, tiba-tiba anak itu mendengar suara begini. Nah, dia, papa ada di sebelahmu. Kaget sudah. Anak itu tidak bisa melihat papanya di mana karena gelapnya gudang itu. Tapi anak itu bisa mendengar suara papanya begitu dekat di telinganya. Nah, dia, papa di sini sama kamu. Ternyata saudara, ketika anak itu dibawa masuk ke gudang sama papanya tidak keluar. Tapi anak itu karena mungkin nangis, dia tidak sadar, tidak tahu. Ketika pintunya ditutup, dikunci, itu papanya nutup kunci dari dalam. Artinya apa? Anak itu memang jalani hukuman, tapi papanya sebenarnya ikut sama dia. Anak itu tidak sadar, tahu. Ketika dia nangis, papanya ngomong lagi. Nah dia, papa di sini, dia mulai ada, mulai berhenti nangisnya. Meskipun dia tidak bisa melihat papanya di mana, tapi dia bisa mendengar suara papanya. Terlebih lagi dia bisa merasakan kehadiran papanya karena megang dia, tangannya meluk dia, kata, "Nah, papa di sini diam. Kamu harus jalani hukuman semalam, tapi papa di sini." Dan anak itu mulai diam. Meskipun suasana tetap sama, gelap, dia tetap di rumah gudang, tapi sekarang dia beda. Karena dia tahu papanya ada di dalam, tenang dia. Dia tidak takut meskipun tetap gelap. Di situ papanya mulai nasihat ini, kakaknya kamu gak boleh nakal. Di situ anak itu mulai belajar sadar. Dan yang menarik sudah, semalaman itu anak itu akhirnya tertidur dalam kondisi gelap. Tidak enak, tapi bisa tertidur. Kenapa? Karena anak itu tahu papanya ada sama dia, meskipun tidak bisa melihat. Besoknya, ketika anak itu keluar, anak itu berubah, bertobat, dan dia memang melihat papanya ada sama dia senantiasa. Cara dari ceritanya memang kita katakan, Tuhan izinkan kita karena mungkin dosa kita harus menghadapi konsekuensi. Tuhan izinkan kita harus menghadapi problem yang berat. Tapi di tengah-tengah itu dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan berbicara melalui firman Tuhan, "Tenanglah, aku hadir menyertai engkau." Melalui apa? Mungkin kita nggak bisa lihat, mata jasmani kita nggak ada lihat. Tapi melalui firman Tuhan yang kita baca,
seakan-akan kita sedang mendengar suaranya seperti anak kecil tadi. Diamlah, tenanglah. Tetap kita harus melewati gelapnya dunia ini, tapi kita melewati, kita tahu bahwa ada Tuhan di samping kita. Saudara coba nanti pulang ya, Google. Makanya kalau kita search di Google tuh cari yang jangan yang aneh-aneh. Saudara tahu kisah pelukis tentang ini apa, jejak kaki, ya jejak kaki di pasir, ya itu ada jejak dua kaki di pasir. Itu mempunyai makna cerita. Di balik lukisan gambar jejak kaki itu dikatakan bahwa seakan-akan ada orang lagi berjalan sama Tuhan Yesus. Ketika dia lagi berjalan sama Tuhan Yesus, dia melihat jejak kakinya ada 4. Dan katakan, oh ini jejak kaki siapa? Itu jejak kakimu dan kakiku, kata Tuhan Yesus. Lalu ketika dia mengalami badai, mengalami angin kencang, dan sebagainya, dia menoleh ke belakang, dia melihat jejak kakinya tinggal 2. Lalu dia mulai ngomong, Tuhan di mana engkau? Kok jejak kakinya tinggal 2? Aku dalam sini, kamu kok meninggalkan aku? Di mana Tuhan? Gitu ya. Lalu ada suara gini, enggak, aku tetap bersama dengan kamu. Lalu orang ini ngomong, kalau bersama kenapa jejak kakinya itu hanya 2 jejak kakiku? Lalu Tuhan Yesus ngomong, loh jangan salah, jejak kaki itu tinggal itu adalah jejak kakiku. Nah aku di mana? Aku menggendongmu. Maka jejak kaki yang 2 itu adalah bentuknya bukan jejak kakimu, tapi jejak kaki Tuhan. Karena orang yang sesungguhnya sedang digendong Tuhan untuk bisa melewati badai, melewati angin topan. Dan itu makna bagi jejak kaki. Lihat juga dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita sedang mengalami problem, kita mengalami masalah, dan kita mulai ngomong, Tuhan kok berat, masalah ini berat, di mana engkau? Tuhan hadir. Mungkin kita tak bisa mulai melihat dengan mata jasmani, ya, tapi dia hadir. Dan mungkin kita bilang, Tuhan seakan-akan aku sendiri, berjalan sendiri. Yang sedang berjalan itu adalah Tuhan yang sedang menggendong saya dan saudara, yang memampukan kita untuk kita tetap terus bisa menghadapi problem ini. Kenapa? Karena saya dan saudara itu milik kepunyaannya. Dia menyertai kita senantiasa, meskipun bukan, jangan diartikan dari ada masalah. Apabila kau lewat dari situ, tetap. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena yang ketiga yang penting, dia di dalam ayat yang keempat, karena engkau berharga di mataku, aku mengasihi engkau. Saudara, dunia melihat keberhargaan seseorang itu berdasarkan apa? Yang nempel dan pencapaian. Benar? Makanya kita kadang-kadang berlomba flexing. Ya, kalau saudara lihat di Google kadang-kadang yang miris, ketika kemarin hari besar, hari raya, itu ada yang namanya penyewaan iPhone sama pelanggan. Nah, kalau yang buyut-buyut, jangan-jangan ada yang menyewa gitu ya. Jadi pada waktu buber-buber itu rame itu ya kemarin, itu ya ada yang namanya persewaan handphone boba sama kalung nentek dari perusahaan BUMN. Kenapa? Karena kalau lagi buber pakai kalung itu, pakai handphone boba kan keren gitu kan. Oh, kamu kerja di ini ya BUMN ini? Oh iya, padahal kagak. Cuma sewa itu. Dan itu betul. Kalau saya percaya Google, itu fenomena terjadi di negara kita. Persewaan kalung perusahaan besar BUMN gitu ya. Yang nomor 1 yang paling diburu adalah bank BUMN kita yang huruf depannya M. Itu katanya bagian yang paling diburu. Buat apa? Flexing. Buat pamer gitu loh, buat pamer. Kalau kita namanya pamer gitu, seakan-akan padahal kerjanya pengacara, penganggaran banyak acara maksudnya, gitu ya. Pengerjanya adalah si matupang, siang malam tunggu panggilan. Tapi mohon maaf ya yang marketnya itu ya, saya tiba-tiba tidak boleh harusnya mohon maaf ya. Tapi gayanya, selangit seakan-akan, wah iya aku kan kerjanya di bank ini begitu, padahal cuma nyewa. Itu dunia menghargai seseorang karena pencapaian. Maka tidak jarang orang-orang itu berlomba-lomba
looks good. Jangan. Karena mereka ingin merasa dihargai, dianggap. Kenapa? Apa yang nempel. Betul ya? Makanya bela-bela yang namanya KW Mirror lah, KW Super lah, ya kan? Kalau kita pakai tas mereknya itu Indomaret, Alfamidi, ya kan? Tas yang warnanya biru, nggak keren. Masa ke gereja masuk-masuk bawanya spondut yang warnanya biru, kan beda kalau masuk-masuk tasnya yang buat logo-logo tertentu kan. Meskipun kawin, meskipun nyewa, meskipun itu aneh. Kenapa? Karena dunia menghargai seseorang berdasarkan apa yang nempel, dan itu tidak murni. Tapi ingat ya, Tuhan mengasihi saya dan saudara bukan karena pencapaian kita. Kenapa? Kalau dari itu tidak ada yang layak. Karena kita itu manusia berdosa. Apa yang mau kita pamerkan? Apa pencapaian kita dalam Tuhan? Dosa. Dan itu bukan pencapaian, itu kegagalan total. Tapi justru di tengah-tengah keberdosaan itu Tuhan mengatakan, karena engkau berharga di mataku. Kenapa saya sudah berharga? Karena Allah mengasihi kita. Bukan karena kita punya sesuatu yang berharga, tapi karena memang Allah yang menghargai kita dan mengasihi kita. Artinya apa? Ya semuanya dari Tuhan. Bukan karena kuat dan kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang mengasihi. Dan itu punya makna yang kuat dan dalam, penting. Itu apa? Masa kita yang brengsek, yang tidak ada harganya itu dikasih Tuhan, masa kita tidak mau membalas kasihnya? Yang namanya Lili. Kita ini yang tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi katakan bahwa Tuhan kau mengasihi kami, engkau begitu menghargai kami, dan bahkan kau menebus kami. Dan itu bukti sangat nyata bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, mari saya ajak. Pertama, jangan ngomel, jangan nyalahkan siapa-siapa, apalagi nyalahkan Tuhan. Evaluasi. Sadar ya, aku ini manusia berdosa. Minta ampunlah kepada Tuhan. Bukan ngomel, aku kok gini, tapi minta ampunlah kepada Tuhan. Bertobatlah. Yang kedua, di dalam problem terus kita hadapi, di dalam semangat pertobatan, terus engkau ada di dalam Kristus, tetaplah terus engkau diyakinkan, iya, kalaupun aku harus melewati air, kalaupun aku harus melewati api hidup percobaan ini, aku tahu bahwa dampaknya, efeknya tidaklah fatal. Paling pol mati di dunia ini. Tapi aku tahu ketika aku mati di dunia ini berarti aku berpindah tempat. Maka orang Kristen tidak takut mati, tapi juga tidak kepingin mati. Jangan salah loh saudara. Jangan pikir, oh ya udahlah, kalau lihat problem besar ini, ya udahlah kita bisa ditebus, yuk kita lompat dari gedung 100. Bukan begitu. Kenapa? Karena orang Kristen betul tidak takut mati, tapi juga tidak kepingin mati. Why tidak kepingin mati? Karena Tuhan kalau kasih aku kesempatan hidup dalam dunia ini berarti bekerja memberi buah, paling tidak menyatakan kasih Tuhan. Maka itu tidak boleh kepingin mati, tapi juga tidak takut mati. Kenapa? Karena kalau Tuhan masih kasih kesempatan aku hidup, itu berarti ada karya Tuhan yang mau saya dan saudara itu tetap terus harus kerjakan. Tidak boleh patah semangat, meskipun susah hidup tetap terus. Berarti Tuhan masih kasih aku kesempatan, berarti harus ada sesuatu yang aku harus kerjakan, meskipun sulit, meskipun susah, meskipun problem. Kalau memang sudah mentok, ya sudah, berarti apa? Waktunya aku pulang. Tapi kalau belum pulang, jangan pulang dulu. Gitu loh. Kalau belum waktunya Tuhan panggil kita pulang, jangan pulang dulu. Kenapa? Karena Tuhan masih menyertai saya dan saudara dalam dunia ini untuk terus berkarya. Itulah kasih Tuhan yang juga harus saya saudara alami dan nikmati dan nyatakan.
Karena dia mengasihiku dan dia mengasihimu. Dan dia ingin kita itu boleh menyatakan kasihnya. Justru di tengah-tengah problem yang mungkin sedang kita alami, justru di tengah-tengah masalah sedang kita hadapi. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang menarik, saudara. Seorang anak, dia ingin belajar kungfu, ya, sama suhu, ya, di atas, ya anggap aja kalau saudara lihat film Shaolin gitulah ya, di atas gunung. Anak ini berkata, suhu, aku ingin bisa belajar silat kungfu, gitu kan? Ajarin. Lalu suhunya bilang boleh. Ini ya ada 2 ember. Besok kamu kesini bawa air, taruh di kantong di depannya. Kalau sampai embernya penuh, airnya di kantong itu penuh, nanti aku ajarin kungfu. Oke, gitu ya. Dia pikir gampang, gitu kan? Dia lihat kentong yang di depan itu sama embernya kurang lebih sama, ya kan? Berarti kalau bawa 2 gini besok pasti penuh. Nah, ketika besok dia bawa air, sudah ambil air, dan dia naik ke atas. Sampai di atas kaget, airnya habis. Ternyata ember itu bolong kecil-kecil, gitu kan? Jadi ketika dia ambil, airnya itu netes, bolong. Dia kan pertama nggak tahu, nggak sadar. Sampai atas dia baru sadar, lupa airnya habis. Dilihat di embernya, lah bolong kecil-kecil. Dia langsung bilang, guru ini gimana tuh? Ember bolong begini kok dikasih? Ngomel dia, guru, embernya nih bolong, ganti dong embernya, gitu. Anda, gitu kan? Pokoknya gimana caranya? Pokoknya kamu harus bisa bawa air ke atas. Putar otak dia, anak itu. Besok saudara, dia ambil air, dia agak jalan cepat lari dia. Waduh, lari sampai atas, airnya tinggal seperempat. Tetap tidak penuh kan? Wah, ngomel dia, guru percuma saya lari pun juga airnya tumpah terus gini, tidak bisa, embernya bolong, kasih yang baru dong. Gurunya Pak bilang ini, oke, tidak kasih baru, saya kasih lagi 2 ember, jadi 4, oke? Nah, tahu kalau kamu bawa 4, airnya penuh. Dia berpikir, oh bisa lah ya, gitu kan? Besok dia ambil 4, dia panggil itu, dia naik. Ketika naik dia juga sadar bahwa 4 embernya itu bawahnya bolong semua. Ngomel dia, ini 4 embernya bolong semua. Gurunya malah nggak mau tahu, pokoknya harus penuh bentongnya, baru nanti saya ajarin kungfu. Kan? Dia berpikir besok nih caranya gimana? Bangun lebih pagi. Oh, dia ambil itu dengan 4 ember, dia panggul itu, dia naik dengan lari sampai atas tidak penuh. Wah, ini gimana? Gitu kan? Dia kan pokoknya nggak tahu caranya mungkin sampai penuh. Besok dia naik turun lagi 2 kali sudah, tetap nggak penuh. Selama 1-2 bulan dia lakukan itu, naik turun, capek dia, jengkel ya. Sampai jengkel, marah dia sama gurunya, bilang gini, guru, percuma aku cuma guru kerjain, cuma suruh bawa air yang tahu bahwa tidak akan pernah penuh karena embernya itu bolong semua. Guru cuma kerjain. Malas aku mau pulang saja. Enggak, gurunya bilang, oke, sebelum kamu pulang dikasih cermin sudah. Lihatin kamu di cermin. Saudara kaget ya di cermin. Kenapa? Karena perutnya itu hilang. Sebelum dia belajar 2 bulan lalu itu memang dia anak agak tambun, gendut gitu. Tapi dia karena tidak sadar sama 2 bulan dia lihat di cermin kaget dia, perutnya hilang. Kamu kok sekarang agak kurus ya? Lalu dia lihat tangannya yang dulu itu banyak lemaknya mulai keras. Otot dia bilang pegang-pegang, iya loh, tanganmu kok beda ya, keras ya, gitu ya. Guru coba dia perhatikan, gitu kan. Coba sekarang kamu gini, dia lagi gini, dia lihat, oh iya ya, aku dulu itu berdiri aja agak gimana karena kegendutan, tapi sekarang dia agak kuat. Ya, lalu guru bilang gini, selama 2 bulan aku ajarin kamu kungfu, cuma kamu yang nggak tahu basic utama, yaitu kuda-kuda, kekuatan, dan juga melatih otot. Suruh lari kan dia setiap hari begitu, sambil manggul ember, dia naik ke atas, naik turun, itu sebetulnya melatih otot dan melatih kuda-kuda. Yang pertama, kayaknya problem kan, kayaknya aku ngerjain kamu kan, tapi dari problem ember kosong itu sebenarnya aku sudah melatihkan. Yang kedua, dia bilang gitu, kenapa ember itu bolong?
Kamu tahu nggak? Perhatikan cara kamu noleh ke belakang. Anak itu noleh ke belakang, dia kaget. Ternyata jalan yang dia lalui itu kiri kanannya itu mulai muncul bunga-bunga kecil. 2 bulan yang lalu belum ada. Guru itu bilang, setiap hari dari latihan problem yang aku kasih ke kamu sebenarnya sedang berbuat kebaikan. Yaitu apa? Memberikan sebuah kehidupan kepada bunga-bunga kecil itu. Ember yang lubang itu sebetulnya memang sengaja untuk supaya kamu itu setiap hari juga menyirami jalan yang sebetulnya di dalam itu ada benihnya. Apakah saya sedang ngerjain kamu? Anda betul bilang. Tapi saya sedang melatih kamu dan melalui problem yang kamu hadapi, latihan saya berikan itu sudah kamu sedang berbuat suatu hal yang baik. Yaitu apa? Nyiramin tangan. Gitu kan? Kalau simpelnya. Jadi mau nggak berlatih? Anak ini nggak jadi pulang sudah. Dia setiap hari melakukan itu. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia lakukan itu bukan karena gurunya jahat, bukan karena dia dipujui, tapi itu bagian daripada latihan untuk dia bisa mahir belajar itu. Dan dia tahu bahwa ember lubang itu adalah juga sarana untuk memberikan siraman pada tanaman yang ada di pinggir jalan. Kehidupan saya dan saudara, problem, masalah, kesulitan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita ngomong, Tuhan kenapa kau jahat? Tuhan kenapa kau tidak singkirkan problem itu? Tahukah kita problem itu Tuhan izinkan sebetulnya dia sedang melatih otot iman kerohanian kita. Dia izinkan problem itu ada. Dan melalui problem itu sesungguhnya mirip kita sedang memberikan kebaikan. Mungkin problem kita lihat, setiap hari kok susah, kok ada aja masalah. Tapi melalui masalah itu ternyata Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang mungkin tanpa saya dan saudara sadari. Seperti ember yang lubang, kok sekarang aku kok kerja musuh orang kok ada. Tapi sesungguhnya tanpa mungkin kita sadari, kita sedang menyirami sesama kita dengan problem yang sedang hadapi. Bagi anak kecil itu problemnya adalah ember yang lubang-lubang. Bagi dia adalah problem, percuma bawa air. Tapi guru itu sedang mendidik dia. Justru ember itu adalah sarana untuk engkau bisa menjadi berkat. Saudara, problem apapun yang saudara sedang hadapi, mari kita belajar melihat itu dari kacamata Tuhan. Bahwa problem itu adalah sebuah kesempatan untuk saudara-saudara itu tetap terus berkarya dan menunjukkan kasih Kristus. Seperti ember yang berlubang itulah problem yang sedang kita hadapi, kita pakai itu. Dan dari kacamata Tuhan ada kesempatan untuk memberikan berkat, untuk berkarya. Karena itulah kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari kita berdoa. Terima kasih. Biarlah petang hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, ada sebuah kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan, bahkan melalui problem yang kami hadapi, yang sedang kami gumuli. Bahwa sesungguhnya kami sedang menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan, bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau sedang mendidik, menopang dan menyertai kami. Dan karena itu Tuhan, tolong kami, teguhkan kami, kuatkan hati kami ya Tuhan. Di dalam setiap problem apapun, biarlah itu kami boleh melihat dari kacamata ilahi. Ada sebuah sarana yang Tuhan izinkan membentuk kerohanian kami, spiritual kami untuk semakin kuat bertumbuh dan menjadi berkat, jadi teladan terang dimanapun kami ditempatkan. Maka sesungguhnya Tuhan
senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau boleh saya kasih judul, jangan menyerah. Don't give up. Life to be continued so much over. Jangan menyerah, hidup terus berlanjut. So jalan terus. Terima kasih kepada Pak Menakem atas nama jemaat dan majelis, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.